Ibadah Raya Minggu 24 Desember 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robert Kudaling dan Evangelis Risti Celit. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya Minggu 31 Desember 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Priscilla Susi, dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me, you paint the sky with promises. Beri kemuliaan yang paling meriah untuk dahulu sorakan haleluya. Bersyukur Tuhan pagi hari ini. Yes Lord. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh
kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun kami di dalam lembah kekelaman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami merayakan kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan air mata kami bukan air mata kesedihan lagi, tapi air mata sukacita. Engkau gantikan sukacita Tuhan. Kami bersyukur, kami mengangkat kedua tangan kami karena Engkau baik adanya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih. God is so good. Come on, sing it. God is so good. Yes Lord, yes Jesus. God is so good. It's so good, Lord, to yes, Lord. God is so good. Saya kalau Tuhan baik, angkat kedua tanganmu. Nyanyikan dari dasar hatimu. Kau baik Tuhan. Yes, Lord. He's so good. He's so good. Yes, Lord. To God is so good to me, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah pribadi, lepas pribadi pada siang hari ini. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. God is so good. Mari kita sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kami
so good. God, He's so good. God, He's so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Yang wanita naikkan pujian, katakan. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan, God is so good. Engkau Bapa sekali-kali tidak pernah. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami merayakan Natal itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Itu bukti kasih-Mu buat kami umat manusia ya Tuhan. Engkau datang tidak membawa agama Tuhan. Tapi Engkau sebagai juru selamat. Menyelamatkan umat manusia ya Tuhan. Dan kami bersyukur, kami bangga, kami punya Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia ini. Engkau datang sebagai manusia ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengenal Engkau pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Engkau sudah berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersyukur. Kami penuh dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dengan hati yang bergembira. Karena Kristus kami Tuhan yang datang ke dunia ini. Yang telah memberikan hidup. Bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami percaya firman-Mu yang akan memerdekakan buat setiap kami Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami terus berjalan dalam terang-Mu, dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Kami butuh tuntunan firman-Mu Tuhan di penghujung tahun ini Tuhan. Kami bisa melewati musim demi musim dalam kehidupan kami. Tapi satu hal Engkau berkata, jangan takut. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap kami umat-Mu yang ada pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara buat setiap kami. Buat hamba-Mu, kami berdua Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan, lihat kiri kanan. Kasih tos, bilang gini, kamu orang yang sangat disayang Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ini pertama kali ini duet berdua. Duet maut, wow. Bukan maut dong. Iya, duet yang sangat luar biasa. Saudara, hari ini tema kita yaitu The Living
God's best. In God best ya. Berarti semua yang baik yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Berapa banyak percaya bahwa saudara mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Nah, yang lalu, bulan lalu kita juga bicara tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Nah, yang lalu kita bahas bagaimana kasih Tuhan terhadap manusia itu sangat luar biasa. Amin. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Adan dan Hawa jatuh di dalam dosa. Seringkali nih kita sebagai orang percaya, kita baca Alkitab, kita selalu berkata, Tuhan marah ya sama Adan dan Hawa. Mereka diusir loh dari Taman Eden karena dosa. Betul? Kalau kita baca sebenarnya kisah tentang Taman Eden, itu bukti kasih Tuhan kepada manusia. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, kalau mereka nggak keluar dari Taman Eden itu saudara, maka dosa kekal, kematian kekal, sakit penyakit kekal, kutuk kekal, itu ada pada manusia. Amin. Sehingga bagaimana Tuhan membawa mereka harus keluar dari Taman Eden itu. Nah, waktu manusia keluar dari Taman Eden itu, saudara baca di dalam kitab Kejadian, hadirat Tuhan terus mengikuti manusia. Contohnya, waktu Tuhan masih berbicara kepada siapa? Kain dan Habel, betul? Tuhan masih berbicara kepada Kain dan Habel. Waktu Kain membunuh Habel, Tuhan berbicara, di mana adikmu? Kenapa Kain dan Habel bisa tahu cara mengatur persembahan yang baik dan benar? Bukankah mereka mendapat petunjuk-petunjuk dari Tuhan untuk mengatur segala persembahan baik Kain dan Habel? Betul? Dari mana mereka tahu semuanya itu? Karena mereka berbicara langsung dengan Tuhan. Tuhan masih berbicara langsung kepada manusia. Kalau Tuhan gak bawa mereka keluar dari Taman Eden, maka kekekalan, kematian, kekal, sakit, penyakit, kutuk, semuanya itu ada di situ. Dari kitab Kejadian sampai pada masa Musa saudara, itu Tuhan berbicara dengan luar biasa kepada manusia. Setelah Musa dan seterusnya baru hukum Taurat itu ada. Nah, waktu hukum Taurat itu ada, Kristus harus datang saudara. Amin. Jadi kita harus lihat dulu ini kebaikan Tuhan. Sebenarnya kasih Tuhan itu sudah nyata di Taman Eden, membawa manusia keluar dari taman itu saudara. Bahkan sampai Kain pun takut kalau dia nanti dibunuh. Karena kan firman Tuhan bilang, Tuhan tidak setuju dengan pembunuhan, betul? Tapi Tuhan tidak setuju dengan caranya Kain saudara. Tapi waktu Kain sudah tahu dia salah, sampai kan Tuhan bilang gini, Tuhan akan memberikan tanda kepadamu supaya engkau tidak akan dibunuh oleh orang, betul? Masih ingat ayat itu? Nah, itulah sebabnya betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan tuh harus datang ke dunia ini. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 23 dikatakan saudara, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus saudara. Mulai dari kelahiran, kehidupan, sampai kematian Yesus, semuanya itu telah dibuatkan di perjanjian lama saudara. Amin. Dari kelahiran, kehidupan Tuhan Yesus, 3,5 tahun dalam pelayanan Tuhan Yesus, sampai kematian Tuhan Yesus, itu sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama. Itu terjadi begitu besar bagaimana Yesus adalah juru selamat untuk datang ke dunia ini. Untuk apa saudara? Menyelamatkan saudara dan saya, amin. Amin. Jadi Natal adalah tentang kasih yang tidak bersyarat saudara. Kasih yang tidak bersyarat, kasih terhadap sesama manusia. Tentang pengampunan saudara, tentang penerimaan, tentang kebahagiaan, itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Dia memberikan seluruh kehidupannya kepada manusia saudara. Amin. Supaya kita menjadi satu dengan Kristus saudara. Amin. Lukas 2 ayat 11. Berkata gini saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu siapa saudara? Juru selamat. Saya mau tanya nih. Juru selamat tugasnya apa saudara? Apa? Juru selamat
Bagiannya di apa saudara? Tugasnya apa? Menyelamatkan. Jadi Yesus datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan saudara. Yesus datang ke dunia ini dia tidak membawa agama. Tetapi dia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Makanya di dalam kitab Lukas katakan hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Nah saudara, Natal ini telah tiba. Natal adalah waktu yang tepat untuk mengingat kembali kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kita besok merayakan tentang kelahiran Tuhan, itu buktinya kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Amin. Amin. Juga Natal itu merupakan waktu yang tepat bagi kita semua untuk mengingat kembali bahwa harapan-harapan kita terhadap janji-janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita harus percaya bahwa semua pengharapan kita di dalam Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan tuh sudah datang ke dunia ini. Natal itu merupakan momen yang sangat luar biasa. Saya pribadi sangat menantikan Natal itu. Jadi Natal itu bagi saya dan saya percaya bagi saudara juga, Natal sebagai hadiah, gift yang terindah dari Tuhan. Lewat Natal ini kita mulai mengingat kembali, wah janji-janji Tuhan tuh luar biasa. Kalau mungkin di tahun ini kita mengalami hal-hal yang sulit, tapi kita percaya di momen Natal ini kita mulai mengingat lagi tentang janji-janji Tuhan. Tuhan pasti akan membuat kita lebih naik. Tuhan pasti akan membuat hal-hal yang baik. Amin. Puji Tuhan. Saya ingat waktu saya kecil dulu, kalau udah Natal tuh hatinya senang banget, betul enggak? Apalagi saya di Manado ini, orang Manado itu Agustus, September, udah tanggal Natal itu. September itu mereka bilang tuh udah bulan Desember, September, Agustus, September, Oktober, November, itu tuh itu Natal semuanya. Saya ingat waktu kecil, dulu kan opa saya itu selalu bilang gini, papa saya bilang, ayo bersihin sepatu. Dikasih kado bersihin sepatu, dikasih rumput ya sepatu itu, saya ingat banget tuh. Jadi sepatu dikasih rumput ditaruh depan rumah. Untuk apa? Supaya Santa Claus datang, waktu kita bangun pagi udah penuh kado. Ternyata itu yang kasih siapa? Orang tua. Saya ingat banget itu, jadi setiap Natal, momen Natal itu saya selalu bersyukur, senang banget. Sepatu udah dibersihin, taruh depan rumah, taruh depan pintu. Supaya apa? Bangun pagi-pagi buka pintu, di sepatu itu udah ada permen, kado, segala macam. Terus tanya, siapa yang kasih ini Santa Claus yang kasih. Wah senang banget. Betapa hati Tuhan sangat luar biasa buat kita semuanya, amin. Dia terlebih memberikan yang terbaik buat saudara. Kasihnya begitu sempurna, kasihnya yang begitu baik. Kadangkala kita selalu berkata, aduh keadaan saya begini, bagaimana hidup saya seperti ini. Kembali. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Waktu saya terima kado itu, wah saya senang banget saudara. Amin. Saudara kalau terima kado senang gak sih? Pasti senang ya kan, apalagi kemarin kita perayaan Natal kan, wah banyak kado, banyak itu, senang banget. Itu manusia berikan tuh kita udah senang banget. Apalagi dia Bapa yang baik. Bapa yang di surga sangat luar biasa. Nah di kisah ini saudara, ada membuktikan beberapa kisah di dalam Alkitab mencatat, menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Yang pertama di dalam kitab Kejadian 25, Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 ini satu nubuatan yang sangat luar biasa. Di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah ayat di atas ini ditulis oleh Musa sekitar 1500 tahun saudara. Sebelum kelahiran Yesus. Sejak awal Tuhan sudah mengatakan bahwa akan lahir dari keturunan Hawa saudara. Ingat yang saya bilang tadi. Waktu Tuhan membawa manusia keluar dari Taman Eden. Itu bukti kasih Tuhan terhadap manusia itu sangat luar biasa. Dan ternyata dari keturunan Hawa ini saudara, dan Alkitab mencatat juga, bahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 mengatakan bahwa iblis telah dikalahkan dan sengat maut telah ditelan dalam kemenangan yang dilakukan oleh siapa saudara? Oleh Yesus saudara. Jadi dari keturunan Hawa saudara, kalau kita lihat ini bahwa Tuhan punya sesuatu rencana yang besar buat manusia. Amin.
Kemudian juga di dalam Yesaya. Tadi dalam kitab Kejadian, sekarang kitab Yesaya. Ini nubuatan Yesaya tentang kelahiran Yesus. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Yesaya menulis ayat ini saudara di atas 700 tahun sebelum Kristus lahir. Jadi nubuatan-nubuatan ini baik dalam kitab Kejadian maupun di dalam Yesaya itu menyatakan bahwa Kristus akan datang ke dunia ini. Amin saudara. Di situ dikatakan Yesus lahir sebagai Yesus lahir dari seorang perawan muda saudara. Perempuan. Yang kedua, Yesus dinamakan sebagai apa? Immanuel. Kedua hal ini terjadi demikian supaya apa saudara? Di Matius 1 ayat 23 juga mencatat bahwa akan lahir seorang juru selamat. Dinamakan siapa? Immanuel. Kembali lagi, flashback lagi kepada kejadian tadi saudara. Hawa dibawa keluar saudara. Untuk apa saudara? Ya, waktu manusia jatuh di dalam dosa, Kristus datang saudara. Buat saudara dan saya. Amin. Kemudian juga dalam kitab Mika 5 ayat 2 katakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sama seperti di dalam Yesaya, Mika menubuatkan bagaimana kelahiran Yesus saudara. Di mana kota kelahiran Yesus, yaitu di mana? Bethlehem. Matius 2 ayat 1 juga mencatat saudara, bahwa sesungguhnya nubuatan-nubuatan para nabi ini yang sudah lama itu terjadi saudara. Amin. Dari kitab Kejadian, nubuatan itu saudara. Kemudian dari Yesaya dan Mika 5 tadi itu menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Luar biasa enggak saudara? Ini luar biasa sekali saudara. Betapa kasih Tuhan itu sangat luar biasa buat kita semuanya. Saudara bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pertama kabar baik yang didengar, menerima kabar baik tentang kelahiran Yesus itu siapa saudara? Yang pertama kali mendengar kabar baik selain Yusuf saudara. Siapa saudara? Para gembala, ingat? Para gembala. Malaikat Tuhan datang kepada para gembala. Kenapa malaikat Tuhan datang kepada para gembala? Tradisi Yahudi saudara, gembala adalah pekerjaan yang sangat hina, yang dipandang sebelah mata. Dan orang tidak menghargai pekerjaan gembala itu. Tetapi kabar baik yang diterima terlebih dulu tuh saudara tentang kelahiran Yesus oleh siapa? Para gembala. Pertama kali mereka dengar tentang berita kelahiran Yesus, para gembala. Kita lihat kembali di dalam perjanjian baru saudara. Yesus digambarkan apa saudara? Gembala yang baik. Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik. Kabar kelahiran Yesus yang pertama diterima oleh para gembala. Dan gembala dikatakan, Yesus digambarkan sebagai apa? Gembala yang baik. Gembala pekerjaan yang hina, yang tidak dianggap, dipandang sebelah mata. Dan orang tidak menghargai itu saudara. Tetapi Yesus dikatakan dia gembala yang baik. Digambarkan sebagai apa? Gembala. Apa maksudnya saudara? Apapun keadaanmu hari-hari ini, mungkin orang pandang engkau hina, engkau enggak layak, engkau enggak punya masa depan, engkau enggak punya pengharapan, engkau sudah, aku udah enggak ada kerjaan, aku hopeless, aku enggak ada apa-apa. Ingat, gembala yang baik ada di dalam kita. Bilang kiri kanan, Yesus ada di dalammu. Jangan rasa minder, jangan merasa melihat keadaan, apalagi zaman sekarang ini Bapak Ibu,
mulai lihat sosmed, lihat IG orang, ih keren loh, ih dia lagi kesini loh, baju dia ini loh, ih keren loh. Jangan terpengaruh. Orang kadang terpengaruh dengan sosmed. Orang Manado bilang tipu-tipu itu. Itu hanya tipu-tipu. Benar enggak? Galau, liburan nih dia lagi kesini nih, keren loh, keren loh. Orang Manado bilang apa? Tipu-tipu. Jangan melihat sesuatu dengan cara pandang kita, melihat dengan keadaan secara jasmani. Oh begini. Lihat karya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara, itu dahsyat. Dia gembala yang baik, dia bahkan firman Tuhan katakan gini, Mazmur 23, Tuhan menuntun domba-dombanya ke rumput yang hijau. Ingat, ayat ini bilang gini loh saudara, dia menuntun domba-domba ke padang yang berumput hijau. Tuhan menuntun, artinya gini, Tuhan menuntun kita kepada berkat Tuhan yang sudah ada. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di dalam versi King James dibilang, dia menuntun. Kalau dia menuntun apa? Dia membawa kita, ini ada berkat, aku udah siapin, dia tuntun kita. Amin. Jadi melewati Natal ini, saya mengajak kita semuanya untuk kembali mengingat betapa baiknya Tuhan itu saudara. Saudara, Allah menciptakan kita sesuatu yang istimewa, amin. Bilang kiri kanan, engkau istimewa, engkau spesial. Tuhan tidak pernah ciptakan sosok yang rongsokan. Yang rongsok ini Tuhan, enggak. Bahkan firman Tuhan bilang, Allah menciptakan kita serupa dan segambarnya dengan dia. Kalau serupa dan segambar dengan dia, sifat Allah ada dalam kita. Amin enggak? Seluruh kepenuhan sorga yang saya sering khotbah di sini, saya bilang, segala Yehova Rafa, nama-nama Allah Yehova Rafa, Yehova Jireh, Nisi dan segala macam itu ada di dalam Yesus. Amin. Dan Yesus ada di mana sekarang saudara? Di mana saudara? Di kita. Kalau Yesus ada di dalam kita artinya apa saudara? Semua itu sudah ada di dalam diri kita juga. Tinggal bagaimana kita mau percaya, iman kita mau memperkatakan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Amin. Ia menciptakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ia tidak menciptakan orang gagal saudara. Enggak ada orang yang gagal. Tuhan selalu menciptakan sesuatu yang baik buat kita semuanya. Amin saudara. Nah di dalam kisah Gideon, saudara kalau baca di dalam kisah Gideon saudara. Bagaimana Gideon ini orang yang enggak dipandang. Artinya Gideon ini sosok yang latar belakang yang buruk saudara. Tetapi di dalam Hakim 6 ayat 12 kata begini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Bahkan di dalam ayat 16 bisa tampil ayat 16-nya? Ayat 13 Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Median, saudara. Gideon dia lelah hidup di bawah penindasan musuh, saudara. Wah kita ini gak ada apa-apanya. Bukankah Tuhan sudah melakukan seperti ini? Tuhan sudah melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan bangsa Israel. Gideon di bawah penindasan musuh saudara. Ia benar-benar menginginkan yang terbaik yang Allah lakukan buat Gideon saudara. Nah kalau kita lihat di sini, di mana malaikat meresponi kepada Gideon. Malaikat katakan apa kepada Gideon? Pergilah dengan kekuatanmu ini dan Allah menyertai engkau. Malaikat mengingatkan kembali kepada Gideon, hei Gideon, kamu ini gagah perkasa, kamu ini pahlawan yang gagah perkasa, kamu harus bangkit pergi melakukan perkara yang besar. Seringkali kita sebagai umat manusia, waktu kita mengalami tekanan hidup, sakit, penyakit, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Waktu kita diperhadapkan dengan perekonomian kita, dengan keadaan kita, kita lupa kalau Allah kita Allah yang sanggup menyediakan buat kita semuanya.
Iblis sekarang seringkali memutarbalikkan semuanya itu. Iblis seringkali menyatakan fakta yang kita lihat. Wah, keadaan saya seperti ini, saya sakit. Saya ingat lagi ini saudara. Kita udah sepakat ya, penyakit bukan dari Tuhan, amin. Amin. Tuhan tidak memberikan penyakit. Kadangkala kita selalu berkata, Tuhan izinkan penyakit supaya kita semakin lebih ini, supaya kita semakin lebih itu. Apakah Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat terus Tuhan berikan penyakit? Oh, biar rencana Tuhan tergenapi, saya sakit. Percuma dong kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Percuma dong Tuhan Yesus mati di atas kayu untuk menanggung dosa kita, sakit penyakit kita di atas kayu salib. Kalau kita berkata Tuhan izinkan penyakit. Segala yang baik semuanya dari Tuhan, amin. Kenapa penyakit ada? Ya pola hidup kita, pola makan kita, cara hidup kita itu yang harus kita rubah. Bukan kita bilang oh untuk biarlah rencana Tuhan terjadi, Tuhan kasih penyakit untuk biar saya lebih dekat sama Tuhan. Contoh, anak saya Ariel, saya memberkati dia. Pi mau beli ini, enggak, papi kasih penyakit dulu buat kamu, papi pukul kamu, papi hajar kamu, baru papi berkati kamu. Halo? Amin, salah kan? Kita harus rubah cara pandang kita tentang Tuhan. Setelah saya baca firman Tuhan dan saya mulai mengerti. Makanya kalau baca Alkitab saudara, cari terjemahan yang lain. Ada versi Inggrisnya itu lebih jelas dan lebih baik. Terjemahnya itu lebih ngerti. Jadi waktu kita memandang Tuhan, Tuhan itu baik. Terus kita berkata, gimana dengan Ayub? Kan Tuhan kasih penyakit. Kita ada pada zaman Abraham, di mana perjanjian antara manusia dengan Allah, Allah berikan kepada manusia. Ayub belum ada perjanjian dengan manusia, dengan Tuhan. Tapi kita ada perjanjian dengan Tuhan. Dia datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Dari Abraham ada ikatan perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Amin. Jadi di sini Gideon sadar dan dia melihat situasi yang ada. Dia mulai bangkit saudara, dia harus keluar dari keadaan itu. Enggak, saya enggak mau seperti ini. Saya enggak mau tertindas dengan musuh, saya harus bangkit keluar. Waktu saudara melangkah bangkit keluar, Allah turut bekerja di situ saudara. Amin. Waktu keadaanmu yang terburuk, enggak saya enggak sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Waktu saudara percaya, di situ imanmu bekerja, kesembuhan terjadi. Amin. Ini yang harus kita rubah. Waktu kita masuk tahun 2024, cara pandang kita tentang Tuhan itu sangat luar biasa. Puji Tuhan. Kita berdua tuh selalu komitmen tiap hari tuh kita selalu berkata God is good. Jadi kita percaya semua yang baik itu daripada Tuhan dan semua yang buruk itu bukan daripada Tuhan gitu. Dan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari berasa sangat enteng gitu. Kita udah tahu, oh semua yang baik itu dari Tuhan. Kita mengucap syukur untuk semua yang baik gitu. Kalau dulu kita mulai berpikir, apakah ini dari Tuhan, apakah itu bukan dari Tuhan. Sekarang pola ukur kita adalah semua yang baik itu dari Tuhan. Kalau nggak baik, jelas saja bukan daripada Tuhan gitu. Karena salib itu artinya finish, sudah selesai. Tuhan sudah memberikan semuanya lewat karya salib. Makanya firman Tuhan bilang pikulah kuk, karena kuk itu ringan. Pikulah salib artinya pikul karya salib Yesus. Kita mengingat, oh semuanya udah selesai, aku tuh udah diberkati, aku punya kuasa, aku punya otoritas. Jadi di saat kita mengalami tekanan, mengalami sakit penyakit, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bangkit, pergunakan otoritas. Dalam nama Yesus semuanya baik, dalam nama Yesus keadaannya baik. Amin. Nah, saudara-saudara, kita tidak punya alasan untuk menjadi orang gagal. Amin. Kenapa saya bilang begitu? Mungkin kita punya berbagai argumen ya, tapi kita nggak punya alasan. Kenapa? Karena Ulangan 28 ayat 13, di situ dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jadi ayat ini mengatakan Tuhan akan mengangkat kita tetap naik dan tidak turun.
kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya kita nggak punya alasan untuk gagal. Walaupun kita punya argumen, saya tuh nggak bisa, kayaknya dia lebih jago, saya tuh sakit, saya tuh kurang diberkati, saya tuh ditindas sama atasan saya, pasti saya nggak naik-naik deh, ada dia. Enggak saudara, kita harus pegang firman ini. Kita akan naik dan tidak turun, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mau orang tekan kita, mau itu tetap kita pasti akan naik, amin. Dan apa yang kita percayai itu yang akan terjadi. Kita tidak memiliki alasan untuk menjadi gagal. Nah, kebanyakan dari kita tidak menyadari kalau kita berjalan di dalam kedagingan. Nah, puji Tuhan di bulan ini kita di gereja kita di doa pagi itu kita sedang membahas tentang tinggal di dalam yang terbaik dari Tuhan. Nah, waktu saya membaca buku ini tuh itu tuh sangat memberkati saya juga. Dulu tuh saya pikir gini, berarti orang yang tinggal dalam kedagingan itu tidak kudus, macam-macam, melakukan yang jahat, melakukan hal-hal yang mengerikan. Ternyata bukan demikian nih saudara-saudara. Kata kedagingan artinya, kata kedagingan tuh berasal dari kata karne. Jadi dalam terjemahan Strong Concordance itu kedagingan itu berarti daging. Itu tuh seperti dipreteli dari kulit. Jadi kedagingan itu adalah orang yang dikuasai oleh panca indera mereka. Mereka berjalan oleh apa yang mereka lihat, mereka kecap, mereka dengar, mereka cium, mereka rasakan. Nah kita tuh, aku tuh waktu baca buku ini tuh sangat diberkati banget. Oh iya ya Tuhan, ternyata kedagingan itu kalau kita berjalan dengan panca indera kita. Kita tuh seringkali gak sadar, kita suka merasa-rasa, kayaknya hari ini aku gak mood. Benar kan? Kayaknya aku segini aja deh. Bisnis saya pasti begini-begini aja. Kita berjalan dengan apa yang kita rasa. Kita lihat, di berita sana keadaan lagi susah. Kita berjalan dengan apa yang kita dengar. Tapi firman Tuhan bilang, kita jangan berjalan dengan panca indera kita. Karena itu disebut kedagingan. Nah, Roma 8 ayat 6 berkata, Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut. Jadi kalau kita berjalan dengan kedagingan, itu adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi jika kita berjalan dalam keinginan roh, hidup kita akan penuh damai dan sejahtera. Nah, pikiran daging itu sama dengan kematian, lawan dari kehidupan. Kalau kita memikirkan sesuatu yang rumit, depresi, stres, itu semua akan membawa kepada kematian. Nah, itu yang disebut dengan berjalan dalam kedagingan. Jadi, saya percaya firman ini akan mengubahkan kita ya. Kita harus berjalan dengan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang kita rasa-rasa. Saya rasa saya nggak bisa, saya rasa saya hopeless. Jangan saudara-saudara, jangan dirasa-rasain, amin. Nah, ini tuh sering dipakai iblis untuk menghalangi kita. Pikiran dan perasaan kita, apa yang kita lihat. Misalnya iblis suka bilang, keadaan kamu begini, kamu gak punya uang, rekening kamu kosong. Jadi kita suka hidup di situ, tapi kita harus ingat janji Tuhan, aku diberkati, aku akan naik, bukan turun, Tuhan yang menyediakan. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada janji firman Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena di 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari seseorang untuk memberkati. Puji Tuhan ya. Jadi tahu gak saudara-saudara, Tuhan itu sangat rindu untuk memberkati kita. Kita rindu untuk diberkati, Tuhan terlebih rindu lagi. Amin. Tuhan tuh kerjaannya tiap hari menjelajah, mencari siapa yang ingin dia berkati. Sangat rindu banget dia memberkati kita. Dan saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Karena gini saudara, perkataan kita itu ya ciptaan. Apa yang kita katakan itu yang saudara ciptakan. Maksudnya gini saudara, waktu mungkin saudara bangun, aduh gak enak pinggang ini sakit ya. Anda menciptakan sakit pinggang. Betul? Mungkin saudara bangun, saudara rasa, mungkin saudara aduh gak enak di pinggang. Saudara harus ingat firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, pinggangku sehat. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jantungku normal. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, tekanan darahku normal. Bukan jangan saudara, aduh gue ini kayak darah tinggi ya. Engkau perkatakan, engkau ciptakan itu.
Jadi di waktu kita melihat apa sebenarnya yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua itu sangat luar biasa saudara. Amin. Karena apa saudara? Waktu Tuhan memandang kita, Ia tidak pernah kecewa saudara. Waktu Tuhan memandang kita, Dia memandang kitalah roh yang sempurna. Kita ciptaan yang sempurna, amin. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Waktu Allah memandang saudara dan saya, Tuhan melihat roh yang sempurna. Tuhan gak melihat kegagalan saudara. Tuhan tidak melihat dosa saudara. Tapi Dia melihat ciptaannya yang sempurna. Apa saudara? Roh. Waktu saudara dalam 1 Petrus katakan, waktu Allah menciptakan manusia, maka rohnya itu apa saudara? Roh manusia itu apa? Dibungkus. Waktu saudara percaya Tuhan secara pribadi, maka roh saudara di dalam King James dikatakan di-seal, dibungkus rapat. Artinya roh saudara sempurna. Dosa tidak bisa masuk ke dalam roh saudara. Roh saudara sempurna. Amin. Dosa itu apa? Daging. Apa yang kita lihat tadi saya bilang kan, pandangan kita seringkali membawa apa yang kita lihat, aduh begini, keadaan begini, aduh sakit begini, aduh ada virus baru lagi begini-begini. Kita diperhadapkan dengan itu saudara. Tetapi ingat firman Tuhan katakan, Dia melihat kita sempurna saudara, amin. Penuh dengan warisan di dalam diri kita ada warisan Allah yang sangat luar biasa saudara. Amin. Sefanya 3 ayat 17, mari kita baca sama-sama ayat ini. Sefanya 3 ayat 17. 1, 2, 3. Tuhan Allah apa? Allahmu ada di antaramu sebagai apa? Pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Artinya Allah di dalam kita, Allah bergirang karena Dia melihat kita bergirang. Allahku bergirang karena kita bergirang. Allah bersukacita karena melihat kita bersukacita. Nah kalau kita melihat dengan keadaan, aduh susah nih, keadaan saya begini, di penghujung tahun ini begini. Yuk mari kita mulai rubah. Walaupun memang secara kasat mata kita lihat memang keadaan kita begini, segala macam begini. Tapi ingat kita punya Tuhan yang besar, amin. Waktu kita bersukacita, maka Tuhan juga bersukacita. Tuhan ingin memberkati kita lebih dari kita ingin harapkan saudara. Tuhan mau memberikan yang lebih baik buat kita semuanya. Amin. Yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Amin. Nah, firman Tuhan tuh berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7, Ariel bisa ditampilkan. 2 Korintus 5 ayat 7. Saya bacakan aja ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, siang hari ini kita diingatkan lagi, hidup kita tuh karena percaya, bukan apa yang karena kita lihat. Bukan karena keadaan kita, tapi karena apa yang kita percaya. Kita seringkali berjalan dengan apa yang kita rasa, dengan kekecewaan, apa yang kita pikir, dengan kesakitan. Tetapi sebenarnya kita sebagai orang percaya itu menurut firman Tuhan harus berjalan dengan iman. Bukan dengan apa kata keadaan kita gitu loh. Tapi kita harus berjalan dengan iman kita gitu. Kita harus sampai kepada suatu titik tuh bahwa firman Tuhan itu merupakan otoritas mutlak dan tertinggi. Maksudnya gini saudara-saudara, di saat kita mengalami keadaan apapun, kita harus sampai kepada suatu titik bahwa firman Tuhan tuh otoritas mutlak yang tertinggi. Istilah bahasa sederhananya kita harus kayak ngeyel, enggak firman Tuhan bilang begini. Misalnya kita lihat keadaan kita susah, enggak firman Tuhan bilang aku pasti diberkati. Kita lawan semua keadaan yang ada. Firman Tuhan bilang pasti ada jalan keluar. Firman Tuhan bilang aku terpelihara sempurna. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, Roma 5 ayat 2 dikatakan. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Nah, arti jalan masuk itu artinya penerimaan. Oleh siapa?
oleh Yesus. Jadi oleh Yesus kita memperoleh jalan masuk, memperoleh penerimaan kepada kasih karunia melalui iman. Iman adalah mempercayai sesuatu yang melampaui kemampuan jasmani kita melihat. Jadi kita sudah mempunyai iman kan di dalam Yesus. Iman adalah mempercayai sesuatu melampaui kemampuan jasmani kita melihat. Yang kayak tadi saya sudah katakan, misalnya kita melihat keadaan kita begini, tetapi iman kita melampaui keadaan jasmani kita. Tuhan pasti sudah menyediakan yang terbaik. Itu adalah iman. Amin. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, siapa sini yang rajin baca Alkitab? Saya percaya semua pasti suka baca Alkitab ya. Karena itu jalan satu-satunya buat iman kita timbul. Kalau kita gak pernah baca Alkitab, gak pernah dengar firman Tuhan, gimana iman itu bisa timbul? Di saat kita mengalami sesuatu hal, pasti firman Tuhan yang kita baca itu akan muncul. Misalnya ya, kita mengalami hal yang sulit, pasti akan muncul. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena firman Tuhan itu hidup. Amin. Nah, jadi semua pada rajin ya baca Alkitab. Puji Tuhan. Dan satu hal juga yang saya ingin katakan gitu, dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di ayat ini dikatakan hidup dan mati gitu. Nah, kata-kata itu mengandung kuasa. Kita kan sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan kuasa. Waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi, Tuhan bilang jadi terang, terang jadi gitu loh. Dan kita juga diberikan kuasa yang sama gitu. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Apa yang akan kita perkatakan buat hidup kita? Jangan bangun pagi, aduh kayaknya gak enak hari ini. Jadilah gak enak, karena itu yang kita makan. Itu yang kita keluarkan dan itu yang kita makan. Tapi di saat kita memulai hari yang baru dan kita katakan, puji Tuhan hari ini hari yang luar biasa. Sepanjang hari itu pasti luar biasa, amin. Jadi jangan sembarangan memperkatakan hal-hal yang bukan memberkati hidup kita gitu. Mulai saat ini kita mulai belajar, tiap hari itu memperkatakan hal-hal yang baik. Memperkatakan hal yang baik buat anak kita anak yang sukses, anak kita anak sehat, memperkatakan yang baik tentang tubuh kita kuat. Nah, suami saya ini tuh tiap hari selalu memperkatakan, terima kasih jantung saya kuat, terima kasih tulang saya kuat Tuhan. Selalu memperkatakan yang baik bagi dirinya. Dan itu yang dia makan, pasti kuat, amin. Nah, Ulangan 30 ayat 1, di situ dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunan. Tuhan baik ya. Tuhan di ayat ini Tuhan kayak kasih pertanyaan. Kayak kasih pertanyaan, pilihlah A kehidupan atau berkat, B kematian atau kutuk. Tapi dia baik, dia kasih kunci jawaban gitu loh. Tetapi pilihlah A, pilihlah kehidupan. Tuhan udah kasih jawaban, pilihlah kehidupan dan berkat. Jangan kita pilih yang B, kematian dan kutuk. Kayak tadi kan yang kita sudah bahas, hidup dalam kedagingan itu sama dengan kematian. Hidup dari panca indera kita itu sama dengan kematian. Tuhan bilang jangan pilih itu. Pilihlah A, pilihlah kehidupan dan berkat. Pilihlah perkataan-perkataan yang baik. Kita sampaikan tiap hari buat diri kita. Itu yang harus kita pilih, amin. Bukan dengan apa yang kita rasa gitu. Karena kebanyakan orang seringkali mereka nggak sadar perkataan itu sangat mempengaruhi orang, betul? Ucapan-ucapan kita itu sangat mempengaruhi orang, saudara. Sehingga tanpa sadar perkataan yang kita ucapkan itu sesuatu hal yang kita ciptakan. Mungkin orang berkata kita kepada hal-hal yang buruk tentang kita. Tetapi tanpa kita sadar, oh tuh orang kurang ngajar, oh terkutuklah orang ini, inilah segala macam gitu saudara. Tanpa kita sadar saudara. Tapi biarlah hari ini kebenaran firman Tuhan bahwa setiap perkataan itu punya kuasa yang sangat luar biasa, amin. Apa yang kita mau katakan di 2024 nanti? Saudara coba mulai buat list dalam kehidupan saudara. Di 2024 ini saya punya tujuan apa? Dan mulai perkatakan firman demi firman
Dan saya percaya benih firman itu akan hidup. Ucapan kita itu akan sangat mempengaruhi kita. Sehingga kita akan melihat hal-hal yang dahsyat itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Saudara ingat yang di Bilangan 22 tentang Raja Balak, dia menyewa Bileam kan untuk mengutuk orang Israel. Nah, waktu saya baca kisah ini tuh Tuhan tuh sangat serius loh tentang kutuk itu. Kan Tuhan bilang gini ke Bileam, Tuhan berkata jangan berani kamu lakukan. Tuhan tuh sangat serius gitu. Karena kata-kata itu sangat mengandung kuasa gitu. Karena saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa semua kutuk tidak memiliki kuasa apapun kecuali kita mempercayainya. Jadi semua kutuk itu tidak memiliki kuasa kecuali kita mempercayainya. Amsal 26 ayat 2 berkata, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi kalau ada orang mengucapkan, kamu tuh bodoh, kamu tuh gak bawa hoki, kamu sial. Gak usah baperan, gak usah bawa ke hati. Karena kutuk tanpa alasan itu tidak akan kena gitu. Karena kalau kita tidak mempercayainya, tapi kalau kita orang bilang itu terus kita percaya, iya saya nggak mampu, benar kata dia, saya tuh nggak bisa apa-apa. Itu yang terjadi karena kita mempercayainya. Nah, Bileam tuh pada zaman itu tukang tenun yang boleh dikata paling ditakutin di sana gitu. Tapi Bileam pun mengakui bahwa dia tidak dapat membalikkan berkat Tuhan. Kan dalam Bilangan 23 ayat 20, Bilangan 23 ayat 20. Bilangan 23 ayat 20 dikatakan, ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati dan apabila dia memberkati maka aku tidak dapat membalikkannya. Jadi Bileam pun tukang tenun yang pada zaman itu dibilang paling kuat, dia bilang dia nggak bisa membalikkan apa yang Tuhan sudah berkati gitu, apa yang sudah Tuhan katakan. Apa artinya bagi kita hari ini? Artinya sekali kita menerima berkat Tuhan, tidak ada apapun atau seorang pun termasuk iblis yang bisa menghentikannya. Amin. Sekali kita menerima berkat Tuhan, tidak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Allah telah memberkati kita dan musuh tidak bisa menghentikannya. Mungkin kita berpikir, aduh kayaknya saya nggak bisa dipromosi, saya ditekan sama atasan atau apapun. Firman Tuhan berkata, sekali Tuhan memberkati tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi di tahun 2024, saya percaya semua yang terbaik sudah Tuhan berikan. Amen. Dan kita bisa menggapai semuanya. Amin. Seringkali kita selalu berkata gini, biasalah ini penyakit keturunan. Pernah sering ngomong gitu? Inilah penyakit keturunan, kutuk keturunan. Saudara, kalau kita lihat salib Tuhan, segala kutuk Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Dan Tuhan berkata, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Kalau saudara ciptaan yang baru, tidak ada lagi penyakit keturunan. Amin enggak? Jadi jangan selalu berkata ini penyakit keturunan. Wah saya jantung. Dulu kan opa saya, nenek saya, oma saya, dan segala macam. Itu sakitnya seperti ini. Firman Tuhan bilang, waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau saudara saya adalah ciptaan yang baru. Kalau saudara yang baru, nggak ada lagi yang keturunan-keturunan itu, kutuk-kutuk keturunan, sakit penyakit lah, segala macam, itu udah nggak ada. Karena kita ini ciptaan yang baru saudara. Ayat yang terakhir, type out sudah di sana. Ayat yang terakhir, Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah kata telah artinya sudah dilakukan saudara, amin. Kata telah, Tuhan sudah melakukan semuanya itu saudara. Allah sudah memberkati kita saudara, amin. Oleh karena kasih karunia Ia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, amin. Mungkin saudara di akhir tahun ini belum ada teroboh, mungkin saudara ada sesuatu hal yang belum gol nih, ada sesuatu hal yang belum terjadi nih, masih mentok nih satu hal lagi. Saudara percaya saudara,
Ini janji firman Tuhan saudara. Dia telah mengaruniakan segala berkat rohani. Telah loh. Telah berarti dia sudah memberikan itu buat kita semuanya. Yang kita perlu lakukan adalah belajar bagaimana kita menerima semuanya itu. Kesembuhan, apa menjadi penyakit kita? Terima kesembuhan. Karena dia sudah lakukan semuanya itu 2000 tahun yang lalu saudara. Kita telah menerima semuanya itu. Aku telah menerima kesembuhan. Aku telah menerima kelimpahan itu. Kuasanya sudah dilepaskan kepada kita saudara. Amin. Tuhan sudah memberikan otoritas itu sepenuhnya kepada saudara dan saya. Bilang kiri kanan, kamu punya otoritas. Kamu punya kuasa. Jangan dengar tipu-tipu iblis. Amin. Percaya apa yang Tuhan sudah lakukan. Menaruh iman yang sudah Tuhan sediakan buat kita semuanya. Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Hadiah spesial itu sudah ada. Tinggal bagaimana aku percaya dan aku menerima. Kadang-kala kita melihat dengan mata roh, dengan mata jasmani kita. Aduh keadaan begini. Apalagi ekonomi lagi begini. Aduh mau pemilu begini orang banyak nahan duit. Aduh udah mau pemilu ini orang masih simpan ini simpan itu. Allah akan memenuhi. Firman Tuhan katakan mencukupkan segala kebutuhan. Segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di akhir tahun ini masih ada kesempatan untuk meraih semuanya itu. Kembali kepada firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Iblis sudah bilang, saudara posisi kita ada dalam kebenaran. Iblis berusaha untuk menarik posisi kita. Supaya apa? Dengan melihat keadaan, aduh sakit nih, susah nih, keadaan begini. Posisi kita ini ada dalam kebenaran. Tapi dia berusaha menarik. Tapi saudara percaya apa yang Tuhan sudah janjikan. Sekali Allah berfirman, firman itu tidak akan balik saudara. Firman itu akan tepat pada saudara dan saya. Amin. Saudara diberkati. Amin. Penghujung tahun, apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang saudara masih butuh? Yang saudara rindukan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mencurahkan semuanya. Raih itu. Terima itu. Mari kita bangkit berdiri. Kalau saudara berpasangan suami istri bisa bergandengan tangan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Apa yang belum tercapai di tahun ini? Mungkin saudara mulai ragu dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan. Saudara mungkin mulai ragu dengan kebaikan Tuhan. Karena yang saudara lihat keadaan saudara melihat dengan situasi, kondisi yang ada. Seringkali iblis membawa pandangan kita dengan situasi, kondisi, keadaan yang ada. Kita lupa dengan janji Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan sudah sediakan semuanya buat kita. Tinggal bagaimana kita meraih semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah gagal. Janji-Mu ya dan amin. Aku ucapkan berkat untuk setiap keluarga demi keluarga. Aku ucapkan berkat untuk setiap anak-anak muda di tempat ini. Aku ucapkan berkat untuk setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah cucu mantu, diberkatilah segala sesuatu yang engkau kerjakan. Dan engkau melihat tahun depan akan banyak perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupanmu. Firman Tuhan katakan, percaya saja, percaya saja, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, aku menyertai engkau. Kami bersyukur di penghujung tahun ini, kami melihat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Aku katakan hari ini yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan engkau. Apapun jadi pergumulan hari ini, Tuhan menyertai, Tuhan akan mengangkat engkau. Bahkan firman Tuhan katakan, aku akan membawa engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan membawa engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya benih firman Tuhan yang kami sampaikan tidak akan lalu begitu saja. Benih itu akan tertanam, berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Sehingga buah itu akan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita akan memberi persembahan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapak. Biar firman-Mu Tuhan yang mengajar kami Tuhan, untuk menjalani hidup kami sehari-hari semakin kuat Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin memberi, berkati setiap tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Ibadah Raya Minggu 24 Desember 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robert Kudaling dan Evangelis Risti Celit. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. It is my joy to sing. Ibadah Raya Minggu 31 Desember 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Priscilla Susi dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Than the one who paid it all, only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Forever I will sing of the blood that set me free, only Jesus. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kekasih Tuhan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, di hari yang menjelang hari Natal ini Tuhan, terima kasih kami boleh mengingat Tuhan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu hari ini boleh membuat iman kami bangkit Tuhan. Firman-Mu hari ini boleh membuat kami sadar Tuhan, bahwa Engkau sangat merindukan kami mengenal Engkau, bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah berkurang kebaikan-Mu kalau kami salah. Engkau tidak berkurang kebaikan-Mu kalau kami gagal. Bahkan Engkau sudah mengantisipasinya. 2000 tahun yang lalu Engkau lahir ke dunia. Engkau mati di kayu, Engkau menjadi manusia. Engkau mati bahkan di kayu salib untuk mengantisipasi segala kegagalan kami Tuhan, untuk mengantisipasi segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu pada hari ini. Biar kami hari ini boleh bangkit iman kami Tuhan. Kami ingin Tuhan memberikan kado yang terbaik juga bagi-Mu. Iman kami Tuhan untuk menghadapi tahun depan, menghadapi masa depan kami. Ini iman kami Tuhan. Kami bawa iman kami dengan roh yang ada pada kami, bahwa Engkau di dalam kami Tuhan. Tuhan ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Segala permasalahan apapun juga yang mungkin belum selesai, permasalahan rumah tangga, permasalahan keuangan, hutang piutang, resesi ekonomi, bisnis yang belum dijawab. Kami tahu Tuhan, kami percaya sudah diantisipasi, sudah ada jalan keluar. Kami tinggal menerimanya dengan iman. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. God is good. Kami percaya Tuhan, God is good. Kami bawa itu dalam hati kami Tuhan, sebagai pesan Natal bagi kami, pegangan bagi kami Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami Tuhan? Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Setiap daripada kami akan berkemenangan, sudah berkemenangan di dalam Engkau. Masa depan anak-anak kami di tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kelihatannya buruk di depan kami, kami tidak percaya Tuhan. Seperti tembok di samping kami, kami tidak bisa melihat apa yang di belakang. Kami juga belum melihat apa yang Kau sediakan bagi kami. Jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Robert dan Celi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pelayanannya. Kami percaya keluarga yang luar biasa juga akan Engkau pakai menjadi pelayanan yang luar biasa.
Terima kasih Tuhan untuk iman anak-anak-Mu ini Tuhan boleh membangkitkan kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan pelayanan mereka, keluarga mereka, masa depan anak mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga Bapak Gembala kami, Pak Iwan, Ibu Ola dan anak-anak dan keluarga besar kami percaya Tuhan berkat berlimpah atas kehidupan mereka. Untuk jemaat wow Tuhan yang ada pada saat ini, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berkat melimpah dalam kehidupan mereka. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegalauan. Tuhan baik bagi kami dan kasih-Nya tidak pernah berkurang bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Masa depan kami luar biasa di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan pulang, besok kami akan merayakan Natal. Biar semua iman kami boleh bangkit dan kami boleh berterima kasih. Semua doa-doa kami sudah Engkau jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga Kuningan City Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami berdoa untuk pelayanan besok Tuhan, untuk membagikan sembako Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang sudah Kau curahkan sehingga kami boleh memberkati. Kami berdoa Tuhan, besok ada kebangunan rohani yang luar biasa Tuhan bagi yang datang Tuhan di Kuningan City. Berkati ownernya, berkati manajemennya, berkati gedung ini ada hadirat Tuhan. Kami lihat Kuningan City sudah semakin diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami pulang Tuhan, tapi kami melihat dengan mata yang baru. Mata kami, hati kami terang bahwa Allah itu baik. God is good bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang kami rindu Tuhan untuk menerima doa berkat daripada-Mu. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Sampai ketemu minggu depan.